Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM merupakan indeks yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan perpustakaan dalam rangka peningkatan literasi masyarakat. Hasil IPLM ini digunakan sebagai dasar kebijakan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan. Untuk memperoleh hasil IPLM yang komprehensif dan berkualitas, dibutuhkan kontribusi Bapak Ibu, para pengelola perpustakaan di seluruh wilayah Jakarta untuk berpartisipasi dalam pengisian survei IPLM tahun 2025 ini. Partisipasi Bapak Ibu merupakan bentuk kontribusi dalam membangun masyarakat Jakarta yang cerdas, berbudaya baca, dan berdaya saing global. Bapak Ibu, untuk memulai dalam pengisian survei Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM, Bapak Ibu bisa scan barcode berikut ini atau bisa klik di link pengisian IPLM di linktree.ee/ikpi_tahun_2025. Setelah itu, Bapak Ibu di halaman layar akan muncul seperti berikut ini. Untuk memudahkan proses pengisian survei IPLM, sebelum memulai, Bapak Ibu kami sarankan untuk menyiapkan terlebih dahulu jawaban ataupun data dukung sesuai formulir kuesioner IPLM tercetak yang dapat didownload pada link berikut. Bapak Ibu, mari kita mulai mengisi survei IPLM tahun 2025. Pertama-tama, kita pilih IPLM sesuai pembagian wilayahnya. Untuk Provinsi Jakarta, silahkan memilih tautan yang bertuliskan IPLM Wilayah 2 Jawa, Bali, NTT, NTB. Selanjutnya, akan muncul halaman informasi seputar IPLM. Silahkan Bapak Ibu baca terlebih dahulu, kemudian klik bersedia pada bagian akhir keterangan. Setelah itu, klik tombol berikutnya untuk melanjutkan. Pada halaman berikutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data terkait jenis perpustakaan. Pada pertanyaan jenis perpustakaan, silahkan dipilih salah satu jenis perpustakaan sesuai dengan perpustakaan yang Bapak Ibu kelola. Begitu juga pada bagian subjenis perpustakaan, Bapak Ibu silahkan pilih jawaban sesuai dengan perpustakaan yang Bapak Ibu kelola. Untuk perpustakaan R. Petra, silahkan pilih subjenis perpustakaan desa kelurahan. Khusus untuk perpustakaan sekolah, akan diminta mengisi data jumlah guru dan tenaga kependidikan serta data jumlah siswa. Khusus untuk jenis perpustakaan khusus, akan diminta mengisi data jumlah karyawan. Harap diperhatikan bahwa data yang diisikan hanya berupa format angka saja tanpa tanda koma atau tanda titik. Jika sudah mengisi seluruh pertanyaan, selanjutnya klik tombol berikutnya. Pada halaman ini, Bapak Ibu diminta untuk mengisi data demografi. Pada pertanyaan ini, silahkan isikan dengan nama institusi, atau sekolah, atau OPD, atau TBM, atau lainnya di mana Bapak Ibu bekerja. Format penulisan menyesuaikan dengan contoh umum penulisan. Khusus perpustakaan sekolah, Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu isi nomor pokok perpustakaan atau NPP. Apabila Bapak Ibu tidak tahu apakah perpustakaannya sudah memiliki NPP atau belum, maka Bapak Ibu bisa melihat di situs resmi, yakni di alamat website data.perpusnas.go.id. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mencari nama perpustakaan Bapak Ibu. Apabila belum memiliki NPP, maka Bapak Ibu bisa mengisi dengan angka 0. Selanjutnya, untuk pengisian nama perpustakaan, apabila perpustakaan Bapak Ibu memiliki nama tersendiri atau nama khusus untuk perpustakaannya, maka silahkan ditulis nama tersebut. Namun apabila tidak ada nama khusus, dapat diisi dengan nama institusi atau sekolahnya. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam pengisian alamat perpustakaan. Setelah itu, Bapak Ibu memilih Provinsi DKI Jakarta dan pilih wilayah kota atau kabupaten sesuai lokasi perpustakaan Bapak Ibu. Jika sudah terisi semua, Bapak Ibu klik tombol berikutnya. Pada halaman ini, Bapak Ibu diminta untuk mengisi data pengisi kuesioner. Silahkan isikan dengan nama lengkap Bapak Ibu pengisi kuesioner beserta nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp aktif. Mohon diperhatikan,
Contoh format penulisan nomor telepon tidak perlu menambahkan angka 0 di depan. Jika sudah, silahkan klik tombol berikutnya. Berikutnya di layar Bapak Ibu akan muncul dimensi koleksi. Harap diperhatikan untuk data koleksi yang dihitung adalah data koleksi sampai dengan tanggal 30 September tahun 2025. Dalam pengisian jumlah judul koleksi tercetak, Bapak Ibu isikan dengan data jumlah judul buku bacaan, buku referensi, buku paket pelajaran, buku penunjang lainnya, majalah, dan juga jenis koleksi tercetak lainnya. Selanjutnya, jumlah eksemplar koleksi tercetak Bapak Ibu isikan dengan data jumlah eksemplar koleksi tercetak. Mohon diperhatikan untuk perpustakaan sekolah khusus buku paket pelajaran dihitung satu judul maksimal 2 eksemplar. Sebagai contoh, apabila perpustakaan sekolah memiliki buku paket dengan judul A terdiri dari 50 eksemplar, maka jumlah eksemplar yang dihitung untuk judul tersebut hanya 2 eksemplar saja. Selanjutnya, jumlah judul koleksi digital. Koleksi digital bisa berupa koleksi buku elektronik atau e-book, sumber digital, atau koleksi hasil digitalisasi seperti file karya tulis atau laporan, dan juga koleksi audiovisual seperti video, CD pembelajaran, kaset, dan sebagainya. Selanjutnya, penambahan jumlah judul koleksi tercetak dalam 1 tahun terakhir. Bapak Ibu silakan masukkan data penambahan judul koleksi tercetak dalam 1 tahun terakhir yang diperoleh melalui pembelian, hibah, hadiah, atau melalui mekanisme lainnya. Penambahan koleksi yang dihitung adalah data 1 tahun terakhir terhitung periode 1 Oktober 2024 sampai 30 September 2025. Selanjutnya, penambahan jumlah eksemplar koleksi tercetak dalam 1 tahun terakhir. Bapak Ibu silakan masukkan data jumlah eksemplar penambahan koleksi tercetak yang diperoleh melalui pembelian, hibah, hadiah, atau melalui mekanisme lainnya. Khusus untuk buku paket pelajaran, setiap satu judul buku paket hanya dihitung 2 eksemplar saja. Penambahan koleksi yang dihitung adalah data 1 tahun terakhir terhitung periode 1 Oktober 2024 sampai 30 September 2025. Selanjutnya, penambahan jumlah judul koleksi digital dalam 1 tahun terakhir. Bapak Ibu silakan masukkan data penambahan judul koleksi digital dalam 1 tahun terakhir. Penambahan koleksi yang dihitung adalah data 1 tahun terakhir terhitung periode 1 Oktober 2024 sampai 30 September 2025. Selanjutnya, penambahan jumlah eksemplar koleksi digital dalam 1 tahun terakhir. Bapak Ibu silakan masukkan data jumlah eksemplar penambahan koleksi digital yang diperoleh melalui pembelian, hibah, hadiah, atau melalui mekanisme lainnya. Penambahan koleksi yang dihitung adalah data 1 tahun terakhir terhitung periode 1 Oktober 2024 sampai 30 September 2025. Selanjutnya, jumlah anggaran pengembangan koleksi tercetak dan digital dalam 1 tahun terakhir. Silakan Bapak Ibu masukkan jumlah anggaran pengembangan koleksi perpustakaan tahun 2025. Data yang dimasukkan hanya format angka saja, tanpa tanda titik atau tanda koma. Apabila sudah mengisi semuanya, silakan Bapak Ibu klik tombol berikutnya. Pada halaman ini, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data terkait dimensi tenaga perpustakaan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu dalam pengisian jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan ilmu perpustakaan, ini meliputi pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, baik itu D2, D3, D4, S1, S2, atau S3, ini berapa orang. Namun apabila dalam pengelolaan perpustakaan tidak memiliki tenaga pustakawan, maka diisi angka 0. Selanjutnya, jumlah tenaga perpustakaan yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan ilmu perpustakaan. Silahkan Bapak Ibu ini isi dengan jumlah tenaga perpustakaan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Contoh 3 orang, maka di sini cukup ditulis angka 3. Selanjutnya, jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di bidang perpustakaan dalam 1 tahun terakhir. Ini bisa berisi berapa tenaga perpustakaan yang telah mengikuti diklat perpustakaan yang bersertifikat, selain sertifikasi kepustakawanan, seperti pelatihan, seminar, lokakarya, sertifikasi, ataupun kegiatan sejenisnya yang pernah juga dilakukan oleh perpustakaan daerah, sehingga Bapak Ibu pengelola perpustakaan yang sudah pernah mengikuti pelatihan, maka dihitung berapa orang. Apabila hanya 1, maka ditulis 1. Selanjutnya jumlah anggaran pengembangan keprofesian atau diklat tenaga perpustakaan dalam 1 tahun terakhir ini, apabila ada, Bapak Ibu bisa mengisi berapa nominalnya. Namun apabila tidak ada anggaran untuk pengembangan keprofesian,
maka ditulis 0. Jika sudah terisi semua, silahkan Bapak Ibu klik tombol berikutnya untuk melanjutkan. Pada halaman ini, Bapak Ibu diminta mengisi dimensi pelayanan. Mohon diperhatikan dalam mengisi dimensi pelayanan, data yang dimasukkan adalah data 1 tahun terakhir, yaitu data yang dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2025. Pertama, jumlah peserta kegiatan penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi dalam 1 tahun terakhir. Berapa orang? Dalam hal ini Bapak Ibu bisa menghitung jumlah peserta yang terlibat. Sebagai contoh, di perpustakaan sekolah, peserta kegiatan terdiri dari siswa, ditambah dengan jumlah pegawai, guru, dan juga tenaga kependidikan lainnya. Contoh, jumlah siswa 200, jumlah guru 10, jumlah tenaga kependidikan 10. Maka di sini ditulis 220. Selanjutnya, jumlah pemustaka dari satuan pendidikan atau masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring dan daring dalam 1 tahun terakhir ini, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu dapat isi dengan data jumlah kunjungan pemustaka, baik secara langsung maupun kunjungan ke website perpustakaan. Selanjutnya, jumlah pemustaka yang menggunakan fasilitas sarana TIK di perpustakaan dalam 1 tahun terakhir. Silahkan masukkan data jumlah orang yang memanfaatkan sarana TIK di perpustakaan, seperti komputer, internet, perangkat lunak edukatif, audiobook, atau akses ke basis data digital. Selanjutnya, untuk pertanyaan jumlah judul koleksi tercetak yang dimanfaatkan dalam 1 tahun terakhir, jumlah eksemplar koleksi tercetak yang dimanfaatkan dalam 1 tahun terakhir, jumlah judul koleksi digital yang dimanfaatkan dalam 1 tahun terakhir, jumlah eksemplar koleksi digital yang dimanfaatkan dalam 1 tahun terakhir, silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan data statistik transaksi peminjaman koleksi di perpustakaan Bapak Ibu. Mohon diperhatikan kembali bahwa data pemanfaatan sarana perpustakaan dan koleksi yang digunakan adalah data 1 tahun terakhir, yaitu periode 1 Oktober 2024 sampai 30 September 2025. Setelah mengisi, dapat melanjutkan dengan klik tombol berikutnya. Pada halaman ini, Bapak Ibu diminta mengisi dimensi penyelenggaraan dan pengelolaan. Selanjutnya, jumlah kegiatan penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi dalam 1 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa menghitung jumlah kegiatan yang telah dilakukan. Contoh, di suatu perpustakaan mengadakan kegiatan pelatihan, panggung literasi, bulan bahasa, membaca bersama, dan penguatan literasi. Maka perpustakaan tersebut sudah memiliki 5 kegiatan. Maka dapat ditulis 5. Selanjutnya, yakni jumlah kolaborasi atau kerjasama perpustakaan dengan pihak eksternal dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan perpustakaan dalam 1 tahun terakhir. Ini Bapak Ibu dibuktikan dengan dokumen MOU atau kerjasama perpustakaan dengan pihak eksternal. Selain itu, selain dibuktikan dengan MOU, Bapak Ibu juga bisa membuktikan melalui foto kegiatan. Selain itu, Bapak Ibu yakni pertanyaan jumlah variasi layanan. Ini adalah layanan yang ada di perpustakaan yang Bapak Ibu kelola. Sebagai contoh, Bapak Ibu yakni mengadakan layanan peminjaman, layanan ruang baca, layanan referensi. Nah, maka Bapak Ibu sudah memiliki 3 layanan. Maka di kolom ini Bapak Ibu bisa menulis 3. Selanjutnya, yakni jumlah kebijakan dan prosedur layanan perpustakaan. Silahkan isi dengan jumlah dokumen pedoman, SOP, atau juknis kegiatan yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan, seperti pengembangan koleksi, seleksi, pengolahan, pelayanan, dan lainnya. Dan selanjutnya, yang terakhir yakni jumlah anggaran untuk peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan selama 1 tahun. Silahkan masukkan jumlah anggaran peningkatan pelayanan dan pengelolaan di perpustakaan Bapak Ibu. Untuk perpustakaan sekolah, dapat diisi dengan cara penjumlahan dari anggaran dana BOS dan juga non-dana BOS dijadikan 1. Setelah itu, Bapak Ibu klik berikutnya dan pastikan sebelumnya Bapak Ibu sudah mengupload data dukung berupa seperti buku induk, buku peminjaman, kegiatan peminjaman, dokumen MOU, dokumen SOP, dan lain sebagainya diunggah dalam Google Drive. Silahkan Bapak Ibu tuliskan linknya dan ditaruh di kolom berikut ini. Dan setelah selesai pengisian, Bapak Ibu dapat tombol klik kirim. Demikian penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM.
Terima kasih atas partisi Bapak Ibu. Bersama, kita wujudkan masyarakat Jakarta yang cerdas, berbudaya baca, berdaya saing global.